Wis. Lho iya kan, lho ning Ardan ya pisan dhek kayak lebih ngene kan kayak abot ning ngisor kan neken ning ngisor. Ya, Kan? Tapi kok PW der kayak iku? Gak tau tak kayu. Kalau tak kau ya bukan PW kan? Bantu. Aku tak kayak mikir tok. Nah kan, kak PW kan ning iki ning das. Aku soalnya biasa ngene iki aku gawe TWS. Iki tak kayak mikir tok. Awal-awalnya apa? Ya bukaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan iya roh aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 8 mau presentasikan tugas tentang relasi dan IRD. Yang pertama objektif. Objektif adalah membuat relasi dan entity relationship diagram. IRD. Sebelum memulai proyek dalam dunia bisnis memiliki banyak kelebihan yang signifikan. Pertama, IRD membantu tim proyek untuk memahami struktur data, hubungan antar entitas dan lebih jelas, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahpahaman di antara anggota tim. Dengan pemahaman lebih baik tentang data yang diperlukan, tim dapat merencanakan pengembangan sistem dengan lebih efektif dan efisien. Dan ada materi-materi yang akan kita bahas di selanjutnya. Yang pertama adalah entitas dan atribut. Dan kedua adalah relasi dan entitas, ketiga normalisasi, keempat diagram IRD, dengan terakhir adalah kuis. Nah, lanjut masuk dalam materi relasi dan atribut. Relasi dalam basis data merujuk pada hubungan antara dua atau lebih entitas yang saling berinteraksi dalam konteks sistem informasi. Entitas ini bisa berupa objek nyata seperti mahasiswa, dosen, atau mata kuliah, maupun konsep abstrak yang memiliki relevansi dalam sistem yang sedang dibangun. Dalam materi relasional, relasi biasanya diwakili dalam bentuk tabel yang merupakan struktur dasar untuk menyimpan data secara terorganisir. Setiap tabel memiliki baris dan kolom, di mana baris auto record mewakili satu instance dari entitas. Dua, kolom atau field mewakili atribut dari entitas tersebut. Contoh, dalam tabel mahasiswa, setiap baris seorang mahasiswa dalam kolomnya bisa mencakup NIM, nama, tanggal lahir, dan jurusan. Atribut adalah karakteristik atau properti yang mendeskripsikan entitas dalam basis data. Setiap atribut memberikan informasi spesifik yang membantu dalam mengidentifikasi dan memahami entitas tersebut. Misalnya, dalam entitas mahasiswa, atribut dapat mencakup NIM, nama, tanggal lahir, dan jurusan. Masing-masing memberikan detail yang berbeda tentang mahasiswa sehingga memungkinkan pengguna untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai data yang disimpan. Atribut dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Atribut untuk kunci G. Atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi entitas secara unik. Contohnya NIM dalam mahasiswa. Kedua, atribut non kunci. Atribut yang tidak digunakan untuk identifikasi unik tetapi memberikan informasi tambahan tentang entitas. Contohnya nama dan jurusan dalam tabel mahasiswa. Ketiga adalah atribut komposit. Atribut yang dapat dibagi menjadi sub atribut. Misalnya atribut alamat dapat terdiri dari sub atribut jalan, kota, dan kode pos. Yang terakhir atribut derivatif. Atribut yang nilainya dapat dihitung dari atribut lain. Misalnya usia dapat dihitung dari atribut tanggal lahir. Dan ini adalah contoh relasi antar entitas. Di gambar tersebut terdapat 3 macam relasi tabel yang umum dan sering kita jumpai saat merancang atau membuat database supaya database tersebut terlihat baik. Jangan sampai database yang kita buat hanya dipahami oleh pembuatnya saja sehingga tidak dapat dilanjutkan proses developmentnya oleh developer lain selain kita. Macam-macam relasi database yang kita bahas adalah one to one to many, many to many. Dalam normalisasi database 1NF, 2NF, dan 3NF akan sering kita lakukan ketika akan membuat sebuah database yang optimal. Jika kamu ingin menjadi seorang database administrator DBA, harus tahu bagaimana cara normalisasi database yang optimal. Misalkan suatu saat ketika website yang kamu buat mengalami penurunan kinerja, mungkin kamu akan ditanya apakah database tersebut sudah dinormalisasi dengan benar. Normalisasi database adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat berkualitas baik. Tujuan utama dari normalisasi database adalah 1. Menghilangkan dan mengurangi redundansi data. 2. Memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Dan ini adalah contoh 1NF. Suatu tabel dinyatakan 1F jika dan hanya jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Dan ini contoh 2NF. Syarat 2NF adalah tidak diperkenankan adanya partial fungsional dependensi kepada primary key dalam sebuah tabel.
Dan ini contoh 3NF. Pada 3NF tidak diperkenankan adanya partial transitive dependency dalam sebuah tabel. Seperti itulah cara normalisasi database 1NF, 2NF, dan 3F dalam contoh kasus normalisasi data untuk truk penjualan. Kamu bisa mencoba normalisasi database dengan contoh kasus yang lain untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat database optimal. Diagram IRD. Persegi panjang melambangkan sebuah entitas atau model. Ellipse melambangkan atribut yang dimiliki sebuah entitas. Ketiga, belah ketupat melambangkan relasi atau hubungan antar entitas. Garis penghubung antar entitas dan juga atribut dan juga penghubung relasi dan juga entitas. Ellipse ganda yang berarti ganda atau lebih nilai atribut. Kita akan sampai di bab terakhir, yaitu adalah kuis. Anjing. Dalam sistem perpustakaan, relasi antara entitas buku dan anggota adalah satu anggota dapat meminjam banyak buku. Loh. Salah. Ayo lagi, spill lagi lah. Ah. Ini bener ya. Nah, ini tabel 1NF. Loh. Salah lagi ya. Dulu aja ke pertanyaan terakhir ya. Dan semua jawaban ban. Udah. Nah, urutnya saya agak bodoh ya. Nah, cuma satu yang benar. Nah, jangan ajak saya bodoh. Nah. Thank you dengan presentasi yang saya lakukan. Terima kasih telah mendengarkan. Thank you.